kembali lagi bersama saya Kembali Listiani. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana pemanfaatan aplikasi autograf dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dan kuadrat, dan juga kita akan membahas mengenai materi tentang aplikasi SPSS untuk mengolah data dalam skripsi. Tanpa berlama-lama, saksikan tutorial berikut. Happy watching! Kita akan menyelesaikan soal dari sistem persamaan linear dan juga kuadrat. Nah, di sini sudah saya siapkan soalnya. Nah, untuk soal pertama ini kita bisa drag and drop aja langsung ya ke aplikasi autografnya. Oke, di sini kita yang pertama adalah kita langsung pakai equation ya untuk memasukkan persamaannya. Jadi di sini persamaan yang pertama itu adalah x dikurang y sama dengan 1. Oke. Nah, kita dapat garisnya ini. Terus yang persamaan kedua adalah standard equation. Persamaan kedua adalah x kuadrat dikurang 6x dikurang y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, kita juga bisa menggunakan text box ya untuk memberikan keterangan. Ini garis apa? Oke, di sini equation pertama ini juga bisa edit. Langsung aja biar cepat ya. Jadi ini adalah untuk persamaan yang ini ya. Dari sini. Kemudian kita text box lagi untuk persamaan satunya. Oke, persamaan satunya bentuknya ya ini berat. Nah, kita geser ya di sini. Bentar, kita geser dulu. Pertanyaannya nilai ya x1 sama x2. Nah, berarti kan di sini ada titik potong ya. Ada titik potong. Nah, untuk melihat di mana titik potongnya kita bisa pakai edit axisnya. Mungkin untuk x-nya bisa dari min 6 sampai 6. Oke. Min 6 sampai 6. Kemudian untuk y-nya kita pakai min 4 boleh ya. Min 4 sampai 5 kali ya, sampai 5. Oke, kita sesuaikan. Nah, di sini kita bisa langsung kasih titik potong ya. Kita gunakan mode ini, point mode ya. Kita klik ini garis potongannya. Nah, oke. Setelah itu kita berikan klik titiknya, cari text box. Oke, kita berikan keterangannya. Ini kan poinnya berarti kan di 1,0. Berarti anggap ini sebagai x1, y1, x1, y1-nya. Oke. Ini berarti punya ini titiknya. Terus yang di sini sama ya, kita gunakan text box juga untuk memberi keterangan nilai dari titik tersebut. Berarti ini anggap sebagai x2, y2. x2, y2. Oke. Nah, habis itu pertanyaannya adalah pertanyaan di sini adalah nilai dari x1 ditambah x2. Oke, di sini berarti nilai x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 6. Kita bisa pakai fitur kalkulator, kita langsung substitusi saja x1-nya 1 tambah x2-nya adalah 6. Oke, maka jawabannya adalah 7. Oke, yang mana 7? Dalam soal yang 7 adalah yang D. Oke, kita langsung masuk yang kedua. Kita masukin soalnya lagi. Oke, kita tarik. Oke. Yang kedua kan adalah parabola. Oke, masukin aja langsung ke equation. Y sama dengan min x kuadrat ditambah 3x ditambah 11 sama dengan udah ya. Oke. Ini terus yang persamaan kedua kita enter equation lagi, y dikurang 2x. Oke, y dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, nah ini kita atur x-nya. X-nya x-nya kita dari min 10 sampai 10. Terus ininya min 8 sampai 12 lagi. Oke. Nah, kita dapat nih. Nah, soalnya kan adalah perpotongan di titik yang beraksis. Oke, perpotongan di titik yang. Berarti di sini kita pakai fitur ini ya. Point mode lagi. Oke. Oke, untuk persamaan tadi bisa pakai text box ya. Atau bisa juga langsung dilihat dari sini kalau yang merah persamaan pertama bentuknya ini, yang warna kuning adalah bentuk persamaan kedua. Nah, di sini baru kita bisa gunakan text box lagi ya. Kita untuk tahu nilai titiknya berapa. Oke, anggap aja ini titik A. Oke. Terus ini titik B-nya sama kita text box lagi. Nah, kita dapat nilainya 4,7. Nah, kita langsung bisa lihat nih, berpotong di titik mana? Min 3 dan min 4. Oke, min 3 dan 4. Min 3 sama 4. Min 2 sama 5. Habis itu kan berarti yang si X-nya ya. Nah, X-nya adalah min 3 dan 4. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi kita bahas soal 3. Ambil soalnya dari mana ini? Oke, soalnya ketiga. Jumlah X dan Y solusi sistem persamaan. Oke, kita masukin persamaannya dulu. Equation X min Y, X min Y sama dengan A. Oke, kemudian persamaan yang kedua adalah x kuadrat ditambah 5x, x kuadrat ditambah 5x dikurang y sama dengan 2. Oke, nah ini kita udah dapat nih. Kita edit axis lagi, ini min 6 sampai 6 boleh. Min 4 sampai ini sama kali ya, min 6 sampai 6 juga deh, biar kelihatannya. Oke, nah di sini kita lihat titik potongnya. Nah, kita bisa juga pakai ini nih, langsung kita klik kedua garis tersebut, kemudian kita klik kanan, kita point, klik solve fx dengan x. Nah, ini juga sama nih, cara lain untuk menentukan dari titik potong. Nah, untuk mengetahui keterangannya kita gunakan text box juga. Nah, oke.
Nah, ini kan udah ketahuan ya nilai X1, X2-nya, Y1, Y2-nya juga. Nah, karena ini yang ditanya adalah jumlah semua nilai X dan Y. Oke, kita gunain kalkulator aja di sini. Kita misal pertama kita mau jumlahin nilai X-nya dulu nih. X yang pertama kan adalah min 4,236 ditambah X2-nya itu 0,2361. Oke. Nih. Oke. Ini dapat 4 nih. Nilai X yang 4. Nah, lakukan cara yang sama juga untuk menghitung nilai Y-nya. Kali ini kita beri Y-nya. Y pertama adalah min 5. Min 5 tambah 236 tambah dengan itu 0,7639. Min 5, sorry. Oh, min 5, ya. Nah, ketemu nilai Y-nya juga negatif 6. Nah, sehingga sudah dapat kita simpulkan ya bahwa total seluruh nilai X plus Y itu adalah min 10-an. Min 6. Oke. Maka jawabannya adalah min 10. Yang mana? Yang B. Mungkin ini adalah beberapa contoh soal ya. Gimana tadi kawan-kawan, cukup mudah kan? Kita bisa memanfaatkan aplikasi autograf dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier dan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi SPSS. Sebentar. Kita akan uji validitas dan reliabilitasnya dulu ya. Oke, nah di sini kita ambil datanya dari skripsi yang kemudian ini sudah saya pindahkan ke Excel ya, validitas uji coba semuanya. Nah, di sini kita copy semua isi tabulasi ya. Oke, tapi untuk nomor sama nama responden itu nggak usah ikut di copy, cukup nilainya aja sama si total. Mana nih? Nah, seperti oke. Wah, nah kita pindah ke variable view. Di sini kita ubah varnya jadi request ya, kita pindahan var 000 ya, kita ubah jadi X. Oke, kemudian terus, tapi ini kan adalah total ya, yang terakhir ini adalah totalnya karena jumlah soal cuma ada 14. Kemudian di sini kita pakai nominal, kecuali si ininya ya, kecuali si totalnya. Kalau total kita pakainya scale. Nah, ini baru kita pakai scale. Nah, kita lihat lagi data view, kita kembali ke data view. Nah, untuk mencari validitas kita gunakan menu analisis, kemudian pilih correlate. Nah, di sini ada bivariate. Oke, kita pindahkan semua ini ke kanan. Nah, pastikan perusahaan terchecklist ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka outputnya akan muncul. Nah, di sini sebenarnya udah ditandain kalau di sini tuh ada tanda bintang, berarti artinya ini valid, soal 1 valid, soal 2 valid, dan seterusnya. Nah, intinya dari 14 soal ini hanya ada 11 soal yang valid. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini untuk menguji reliabilitasnya. Oke, dari data yang valid tadi kita klik lagi analisis, kita pilih scale. Oke, ini kita pilih reliability analysis. Nah, kita pindahkan semua kecuali isi totalnya itu ke kanan. Lalu kita pilih statistik. Nih, beri tanda checklist pada scale if then. Oke, kemudian kita klik continue. Nah, klik oke. Nah, ini keluar nih. Jadi alfanya ini muncul ya, atau R-nya sekitar 0,796. Jadi di dalam deskripsi dikatakan bahwa nilai alfanya ini berada pada kategori di mana dari 11 soal ini memiliki kevalitan dengan reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Jadi sebelum itu kita harus uji prasyarat dulu. Di mana yang diuji adalah nilai post test hasil belajar dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang kita ambil dari skripsi. Di sini untuk data view, untuk variable view kita ketikkan di sini post test. Kemudian yang kedua ini adalah kelas. Kemudian ini desimalnya 0 untuk kelas. Untuk value-nya ini kalau untuk kelas kita pakai 1 itu untuk kelas eksperimen. Terus 2 itu labelnya di kelas kontrol. Oke, kemudian untuk measure-nya post test kita pakai scale, dan untuk kelas ini nominal. Dan ini untuk labelnya post test hasil belajar. Kemudian kelas, labelnya tetap kelas. Kita ke ini balik. Oke, kita copy ini dulu ya. Tadi ini di copy. Kita copy. Oke, kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, ini kan tadi kelas eksperimen ya. Kelas eksperimen kita beri nilai 1. Nah, kita copy ini jadi 1 semua. Nah, kemudian untuk kelas kontrolnya ini kita copy lagi. Oke, kelas kontrolnya ini 2. Kelas kontrolnya 2. Sama kita copy ya. Nah, kemudian untuk uji normalitas kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, lalu kita klik explore di sini.
Nah, kemudian untuk proses belajar kita pindahkan ke column dependent list, dan untuk kelas kita ke factor list. Kemudian kita klik plots di sini, centang normality plot with thesis, kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Nah, maka hasil outputnya akan keluar. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai normalitas dari kolom Gorov ini untuk kelas eksperimen adalah 0 sebesar 0,012, di mana 0,012 ini lebih dari 0,05. Kelas kontrol pun juga sama, nilainya adalah 0,082, artinya lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, setelah normalitas sudah kita uji, datanya normal, kita uji homogenitas. Nah, untuk homogenitas kita klik analyze, kita pilih yang compare means and proportion, lalu kita klik yang one way ANOVA. Nah, untuk post test kita pindahkan ke dependent list, dan untuk kelas kita ke factor list, kemudian kita klik option. Jangan lupa kita centang yang ini, homogeneity of variance test. Nah, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, terlihat di sini ya, untuk homogeneity dari variance ini bisa dilihat sigmanya itu sebesar 0,081. Artinya ini lebih dari 0,05. Nah, berarti bahwa data tersebut juga bersifat homogen karena nilainya lebih dari 0,05. Nah, karena data ini sudah berdistribusi normal dan homogen, lalu kita gunakan uji perbedaan rata-rata, di mana kita klik analyze caranya, terus kita tetap pilih yang compare means and proportion, kemudian klik yang independent sample test. Nah, sini untuk post test kita pindahkan ke test variables, dan untuk kelas kita grouping ya. Kemudian kita klik groups, lalu grup 1 itu 1 dan grup 2 itu 2, kita continue, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul nih nilai dari tetesnya, perbedaan rata-rata. Jadi didapat ya bahwa nilai sigmanya itu adalah 0,008, kurang dari 0,05. Karena nilainya adalah kurang dari 0,05, maka kesimpulannya itu adalah H1 diterima. Jadi terdapat perbedaan rata-rata penggunaan permainan monopoli matematika terhadap hasil belajar matematika. Baik, cukup sekian video pembahasan kali ini mengenai tadi pemanfaatan autograf dan juga SPSS Kuralnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.